Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas berkaitan dengan pengaruh aspek sosial, ekonomi, dan gender terhadap kesehatan. Kalau dalam RPS yang saya buat, itu judulnya Hubungan Kesehatan Berdasarkan Kelas Sosial dan Perilaku Kesehatan Gender. Oke, selanjutnya berkaitan dengan ekonomi dan kesehatan. Jadi bidang kesehatan dan ekonomi ini saling mempengaruhi ya satu sama lain. Contoh, kesehatan seseorang yang buruk akan menyebabkan pengeluaran atau biaya yang lebih besar dan pendapatannya berkurang akibat menurunnya kemampuan untuk menikmati hidup, memperoleh penghasilan. Ya kalau sakit nggak mungkin dia bisa kerja atau dia juga nggak bisa bekerja secara efektif kalau dia sakit. Kesehatan yang lebih baik akan memungkinkan seseorang mendapatkan hidup yang lebih produktif, sedangkan kesehatan yang buruk memberikan dampak dan ancaman bagi orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan ya di sini antara lain tersedianya sarana kesehatan, keadaan lingkungan yang memadai, termasuk juga mutu makanan yang dikonsumsi juga harus baik. Nah, penanganan faktor tersebut harus dilakukan terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang berkaitan. Keadaan faktor sosial ekonomi juga berpengaruh dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Itu sudah pasti. Ibaratnya orang yang punya duit lebih, dia bisa dengan mudah untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan. Berbeda dengan eh, kondisi keuangan yang minimalis, dia pasti akan berpikir 2 sampai 3 kali, bahkan 4 kali untuk memeriksakan ke dokter. Dia empat karena memang nggak ada keuangan yang lebih untuk memeriksakan kesehatan. Selanjutnya di sini ada wanita dan kesehatan ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi. Ini saya mencontohkan berkaitan dengan kanker. Early detection saves lives. Jadi keadaan sosial ekonomi juga berpengaruh pada pola penyakit. Misal, ini kalau tadi kasusnya kanker, sekarang kasusnya obesitas. Ada penderita obesitas lebih banyak ditemukan pada golongan masyarakat yang berstatus ekonomi tinggi atau status ekonominya baik, punya banyak duit, misalkan seperti itu. Dan sebaliknya, malnutrisi atau kekurangan gizi ya, malnutrisi lebih banyak ditemukan di kalangan masyarakat yang status ekonominya rendah. Ini fakta ya. Dan di luar sana memang banyak keadaannya seperti ini. Jadi penderita obesitas ini memang biasanya ditemukan pada orang-orang yang status ekonominya baik atau status ekonominya menengah ke atas, istilahnya seperti itu. Kemudian untuk kasus malnutrisi, bahkan gizi buruk ataupun stunting, di sini lebih banyak ditemukan di kalangan masyarakat yang status ekonominya menengah ke bawah atau bahkan status ekonominya rendah. Masih berkaitan dengan wanita dan kesehatan ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi. Perubahan kondisi dan situasi saat ini telah merubah peran wanita tidak hanya dalam kehidupan sosial saja ya, sebagai seorang ibu rumah tangga itu, tapi juga menuntut mereka harus mampu menghasilkan uang dan menambah income keluarga. Ini sudah sering kita temui, seorang istri kerjanya apa, kemudian suami kerjanya apa, ya. Kondisi tersebut kadang tidak diimbangi dengan peluang untuk melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan yang memadai. Karena saking sibuknya kerja, sama-sama
berangkat pagi pulang malam, sampai nggak ngerasain bahwa dia itu sebenarnya sudah sakit stadium akhir, misalkan seperti itu. Hal ini terutama terjadi pada wanita di negara berkembang yang dihadapkan pula pada situasi sosial dan ekonomi yang kurang baik bila dibandingkan dengan negara maju. Tidak hanya itu, pengetahuan dan kesadaran yang kurang ini juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan wanita. Misal, ini berkaitan dengan deteksi dini kanker payudara atau deteksi dini kanker serviks gitu. Nah, kesehatan wanita merupakan bagian dari kesehatan keluarga dan masyarakat. Berkaitan dengan ini, ada upaya pemberdayaan wanita melalui penyuluhan dan program kesehatan wanita di posyandu dan atau pospindu. Nah, dapat menjadi salah satu solusi ini untuk meningkatkan derajat kesehatan wanita. Kalau dapat saya simpulkan di sini, wanita dengan berbagai tugas dan tanggung jawabnya, ya kerja, ya jadi ibu rumah tangga, ini sangat rentan terhadap kondisi yang tidak sehat. Jadi gampang sakit gitu. Ini perlu diberdayakan ya, maksudnya perlu dikasih sosialisasi agar dia lebih peduli terhadap kesehatannya dan mengutamakan upaya preventif atau upaya pencegahan penyakit sebelum nanti terjadi penyakit yang lebih parah seperti itu. Masih berkaitan dengan gender dan kesehatan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa berbagai penyakit menyerang laki-laki dan perempuan pada usia yang berbeda. Misalnya penyakit kardiovaskuler. Ini ditemukan pada usia yang lebih tua pada perempuan dibandingkan laki-laki. Beberapa penyakit lain misalkan anemia dan gangguan pada otot serta tulang ini lebih banyak ditemukan pada perempuan daripada laki-laki. Berbagai penyakit hanya menyerang perempuan, misalkan ini berkaitan dengan kehamilan dan kanker serviks. Sementara itu untuk laki-laki kanker prostat. Kapasitas perempuan untuk hamil dan melahirkan ini menunjukkan bahwa mereka memerlukan pelayanan kesehatan reproduksi yang berbeda, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Sehingga akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas sepanjang siklus hidupnya sangat menentukan kesejahteraan diri seorang perempuan. Ini ada sebuah jurnal berkaitan dengan pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan budaya terhadap perilaku persalinan di pedesaan daerah angka kematian ibu rendah dan tinggi tahun 2017. Ini berkaitan dengan komplikasi maternal, yang ini merupakan risiko terjadinya kematian ibu. Perilaku persalinan tidak aman ya, ini masih merupakan tantangan besar di Indonesia ya, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, dari penelitian ini, tujuannya ini sebenarnya untuk mengidentifikasi pengaruh sosial, ekonomi, dan budaya terhadap perilaku persalinan di pedesaan daerah angka kematian ibu rendah dan tinggi. Hasil penelitian ini, pada daerah angka kematian ibu rendah, hampir seluruh sampel melakukan persalinan aman. Ini 99,2% melakukan persalinan dengan aman. Perilaku persalinan aman ini dipengaruhi oleh kesetaraan status sosial ibu dengan suami, dukungan keluarga kepada perilaku sehat, dan nilai sosial ibu yang tinggi bagi keluarga. Sedangkan pada daerah angka kematian ibu yang tinggi, sebagian besar atau 66,6% sampel melakukan persalinan yang tidak aman. Ini dipengaruhi oleh kuatnya dukungan sosial kepada perilaku kurang sehat dan rendahnya dukungan finansial suami atau keluarga. Jadi kalau disimpulkan,
Perilaku persalinan aman di daerah angka kematian ibu rendah ini dipengaruhi oleh status sosial ibu, dukungan sosial kepada perilaku sehat, dan nilai sosial ibu. Perilaku persalinan tidak aman di daerah angka kematian ibu tinggi dipengaruhi oleh dukungan sosial kepada perilaku yang kurang sehat dan dukungan finansial yang rendah. Masih berkaitan dengan jurnal yang di depan tadi, sebagian besar keputusan tentang kesehatan reproduksi perempuan ini ditentukan oleh suami. Kurangnya dukungan sosial merupakan faktor risiko penting bagi perilaku ibu hamil dan berdampak buruk terhadap proses persalinan dan bayi yang dilahirkan. Dukungan masyarakat terhadap sistem rujukan kesehatan dapat membantu menurunkan morbiditas dan kematian ibu. Nah, fakta tersebut menunjukkan bahwa perilaku pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan budaya. Upaya meningkatkan cakupan persalinan yang aman ini telah banyak dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, bantuan jaminan biaya persalinan, dan penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil. Tapi faktanya perilaku persalinan tidak aman masih banyak, atau perilaku persalinan tidak aman di pedesaan dan kesenjangan antar daerah ini masih tinggi. Untuk perilaku persalinan yang aman, yaitu persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai, ini merupakan salah satu kunci sukses dalam upaya mencegah kematian ibu yang tinggi. Nah, ini status perempuan dalam keluarga berpengaruh nyata terhadap perilaku persalinan yang aman. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa status sosial perempuan yang rendah, ketidaksetaraan gender, dan tingkat keberdayaan perempuan yang rendah ini berdampak terhadap status kesehatan perempuan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu. Jika dilihat dari golongan umur, maka ada perbedaan pola penyakit berdasarkan golongan umur. Misal, balita lebih banyak menderita penyakit infeksi, sedangkan golongan usia lanjut atau usila ini ya lebih banyak menderita penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, diabetes, kanker, dan lain-lain. Berkaitan dengan jenis kelamin, ada perempuan dan laki-laki. Akan menghasilkan penyakit yang berbeda pula, seperti yang di awal saya sampaikan tadi. Di kalangan wanita lebih banyak menderita kanker payudara atau kanker serviks, sedangkan untuk laki-laki menderita kanker prostat. Dari aspek pekerjaan, nah ini. Ada hubungan antara jenis pekerjaan dengan pola penyakit. Misal, di kalangan petani, banyak yang menderita penyakit cacing akibat kerja yang banyak dilakukan di sawah dengan lingkungan yang banyak cacing. Sebaliknya, buruh yang bekerja di industri, misalkan di pabrik, banyak menderita penyakit saluran pernafasan karena banyak terpapar oleh debu. Lalu bagaimana dengan aspek agama dan budaya terhadap kesehatan? Silakan tuangkan argumen Anda di kolom komentar. Jangan lupa sertakan identitas kalian. Jika ada yang mau nge-review berkaitan dengan aspek gender dan sosial ekonomi yang di depan tadi, silahkan sekalian dicantumkan di kolom komentar. Barangkali ada pengalaman yang lain, bisa di-share di kolom komentar, tapi jangan lupa sertakan identitas Anda. Untuk referensi yang saya pakai, sudah saya sampaikan di awal, saya pakai bahan ajar keperawatan gigi, topik sosial
Sosiologi Kesehatan, dan ini bab 2 berkaitan dengan pengaruh aspek sosial ekonomi, agama, budaya, suku bangsa, dan gender terhadap kesehatan. Thank you buat semua yang sudah nyimak. Jika ada yang ingin berkomentar atau pertanyaan, silakan dicantumkan di kolom komentar. Kemudian bagi Anda yang ingin berkolaborasi penelitian dan pengabdian bersama saya, silakan hubungi saya di kontak person email maupun nomor HP saya. Silakan WA. Kemudian jika ada yang ingin mengetahui Instagram saya, update terbaru, silakan cek di akun Instagram saya. Kemudian ada ID Sinta, termasuk juga jika ada yang ingin melihat artikel ilmiah yang sudah saya publish, bisa cek di Google Scholar saya, Arifatunisa. Gitu, terima kasih.